Kepada pakar hukum pidana Pak Ahyar Salmi, sepertinya teman-teman mahasiswa dari Universitas Indonesia ingin bertanya kepada Pak Ahyar. Silakan, Mas Atif. Baik, selamat malam Pak Ahyar. Kenapa enggak di kampus saja? Anda suara harus dijelaskan kemanapun Pak. Perkenalkan, saya Atif Yahya dari Fakultas Ilmu Administrasi. Dan mungkin dari diskursus tadi saya terpantik beberapa pertanyaan Pak. Bagaimana kemudian kita melihat tadi ada diskursus mengenai pemerasan dan lain sebagainya. Yang mungkin yang menjadi pertanyaan saya ketika terjadi lonjakan dari yang tadinya ratusan ribu menjadi jutaan rupiah. Itu kan kemudian memantik ketika nomenklatur yang digunakan adalah pemerasan dan juga tadi ada penyalahgunaan wewenang. Pertanyaan saya mungkin Pak cukup sederhana Pak. Apakah memang ketika nomenklatur itu dipasangkan, justifikasinya hanya premis tersebut saja, lonjakan dari ratusan ribu menjadi jutaan, atau memang pada dasarnya harus dibuktikan dengan adanya aliran dana? Mungkin sederhana saja Pak, terima kasih. Pak Ahyar, silakan Pak. Terima kasih. Saya kenapa nggak di kampus saja ya? Sama-sama UI Ini bro. pertanyaannya susah benar saya untuk menjawab. Harusnya saya yang duduk di situ, kamu yang di sini. Iya, kita ingin melihat, kalau menurut saya pasal yang diterapkan oleh KPK 12E tentang pemerasan itu sudah sangat tepat. Kenapa? Di dalam izin ini, nggak mungkin orang yang ingin mencari izin, dia akan menyerahkan uang begitu beratus kali lipat. Nggak mungkin. Di dalam aparatur sipil negara kita, di negara kita, kecenderungannya itu adalah kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Kalau bisa diperlama, kenapa dipercepat? Sehingga menyerah orang itu. Seolah-olah dia menyerahkan diri untuk dimangsa. Walaupun menurut saya, katakanlah dari orang itu yang menyerahkan uang, saya melihat, dia menyerahkan uang itu tidak dengan sukarela, dia menyerahkan uang itu dengan terpaksa. Paksaan itu tidak harus selalu fisik, bisa juga psikis. Seperti tadi dikatakan, dia butuh sertifikat K3. Nggak bisa bekerja kalau nggak ada sertifikat. Nah oleh karena itu nggak ada jalan lain. Ini mereka pintar, ini sudah pemain ini. Sudah berurat berakar, sudah turun-temurun itu di situ. Mereka memainkan, masuk ke dalam perangkap itu sebenarnya mereka ini. Oleh karena itu menurut saya, KPK tetap. Karena tidak ada, Bung Yudi tidak mengatakan, meeting of mind-nya itu di dalam suap itu harus ada. Ada kesepakatan kedua belah pihak berkeinginan untuk melakukan itu. Kalau ini tidak, dia diam saja, dia perlama, mau nggak mau ini mangsa ini tadi akan mendekat, menawarkan uang. Walaupun itu yang terjadi menurut saya tepat untuk diterapkan pasal 12E ini oleh KPK. Selanjutnya, Bung Andro, ini persoalan izin ini tadi. Pada tahun 80 ketika Pak Sudomo baru keluar dari Cendana, seingat saya, beliau menghadap Pak Soeharto memberikan penjelasan pers di saat itu. Ada sekitar 6 sumber korupsi. Yang pertama itu adalah pengadaan barang. Yang kedua itu adalah mengenai masalah pajak. Kemudian adalah persoalan bea dan cukai. Kemudian adalah masalah perbankan. Kemudian adalah pembangunan fisik, ya, fisik, proyek. Yang keenam adalah masalah izin. Jadi izin ini sumber korupsi. Tahun 80, 45 tahun dulu, Pak Sudomo sudah memberikan warning kepada bangsa Indonesia, hati-hati, ini sumbernya korupsi. 45 tahun belum selesai-selesai juga. Di mana tempat izin yang tidak ada korupsinya? Coba kasih tahu kita. Mungkin tentu ada. Tumbuh suburnya gitu Pak? Sangat suburnya. Ini luar biasa. Mengenai masalah izin ini tadi, mau nggak mau orang kan memerlukan izin itu untuk bisa melakukan suatu aktivitas, bukan? Nah ini yang mereka permainkan. Oleh karena itu jahat sekali menurut saya. Apalagi terhadap Bung Noel ini ya, saya ada beberapa kali rasanya satu forum dengan beliau. Saya terkesima, kagum. Ini adalah anak muda yang idealis, bright, berani ngomong, bahkan sampai bisa gebrak meja, bukan? Kemudian dia juga anti korupsi, dia setuju terhadap hukuman mati terhadap koruptor. Itu yang saya luar biasa. Ini harapan, apalagi seorang aktivis ya, aktivis tahun 98, salah satu tuntutan mahasiswa tahun 98 itu adalah Bung David ya, pemberantasan KKN.
Nah, tahun 98 itu saya Pudek 3, urusan kemahasiswaan di Fakultas Hukum UI. Saya ada di Salemba di saat itu. Pembakaran terjadi luar biasa dahsyatnya. Ini yang kita perjuangkan berdarah-darah. Ternyata Bung Noel yang orang di lapangan yang mengatakan hukuman mati terhadap koruptor yang begitu idealis menurut saya, ternyata musibah menimpa dia. Saya kaget juga. Nah, oleh karena itu menurut saya pasal 12E ini ancaman pidananya ada 2. Penjara seumur hidup dan kedua penjara sementara. Penjara sementara itu 1 hari sampai 20 tahun. Itu sementara namanya. Nah, itu sementara. Iya, itu bisa kita lihat nanti di dalam Undang KUHP yang lama, itu pasal 12 itu. Jadi saya berharap Bung Noel ini kan tidak mungkin juga seorang wakil menteri. Saya yakin sering rapat dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo yang berapi-api mengatakan pemberantasan korupsi sampai ke Antartika akan dikejar. Ikut retor itu Pak kemarin Pak? Ya itu kan, ternyata di ruangan sidang, ruangan rapat beliau ada pelaku yang diduga, yaitu azas praduga tidak bersalah harus kita tegakkan kan, ada. Nggak perlu jauh-jauh ternyata Pak Prabowo, harus kan. Nah oleh karena itu saya juga apresiasi terhadap Pak Prabowo, begitu cepat beliau mengeluarkan pemberhentian dia dari wakil menteri. Ini harus kita apresiasi. Nah oleh karena itu, menurut saya supaya ada efek jerah dan pantas juga Bung Noel seorang aktivis, kemudian setuju pidana mati terhadap koruptor, orang dekat dari Pak Prabowo, terapkan oleh KPK, tolong dituntut oleh KPK, mudah-mudahan ada yang dengar ini, saya mendorong dan mengusulkan tuntut yang maksimal. Yang maksimal dalam pasal 12E itu adalah seumur hidup. Seumur hidup. Mungkin itu terjadi pada Noel, Pak Ahyar? Iya, justru itu kita dorong. Bukan hanya untuk Noel ya? Saya setuju Pak ya. Hukuman, kalau saya hukuman mati. Ya kalau hukuman mati itu hanya bisa di dalam pasal 2 ayat 2, nggak mungkin lain dari itu. Jadi seumur hidup tuh mau kecil mau besar seumur hidup. Ya itu kalau menurut saya itu. jangan kita lihat dalam jumlah uangnya. Ya. Tidak selalu itu pertimbangan hal yang memperberat pidana, itu macam. Karena dia yang saya katakan tadi sebagai aktivis ini pasti tertimpa, angkatan 98 pasti akan tertimpa. Ternyata Anda dahulu menuntut pemberantasan KKN, Anda berkuasa di saran jadi ruling class, Anda lagi yang melakukan. Ini banyak dampaknya terhadap lagi Bung David contohnya. Bagaimana angkatan 98, Anda dulu berdarah, kita memperjuangkan reformasi, kok korup juga. Yang kedua, dia adalah lantang meminta hukuman mati. Yang ketiga, dia adalah wakil menteri yang pastilah mendengar apa yang diharapkan oleh Pak Prabowo tentang pemberantasan korupsi. Artinya dalam tindakan dia tidak mendukung Pak Prabowo. Jadi banyak hal-hal yang memberatkan menurut saya. Itu Bung. Dia abai sendiri dengan apa yang dia ucapkan. Bahkan ada sebuah cuplikan Noel mengatakan siap dihukum mati untuk para koruptor. Dia mengatakan kalau ada korupsi, hukuman mati. Itu merupakan hukuman yang setimpal. Ya menurut saya demikian. Dia hukuman mati, nggak ada lagi pasal yang didakwakan, nggak mungkin. Kalaupun yang Bung Yudi katakan tadi KPK menerapkan pasal 12B besar, itu juga sama pancam pidananya. Seumur hidup dan 4 tahun minimal, maksimal 20 tahun sama. Bahkan juga dendanya juga sama. Mulai dari 200 juta sampai dengan 1 miliar. Ini sama 2 pasal itu, yang mana saja nanti. Saya berharap KPK berani nanti menuntut jika terbukti di dalam persidangan, tuntutlah yang maksimal dalam pasal 2 pasal itu adalah seumur hidup. Berarti teriakan Noel ketika digiring ke mobil tahanan, Pak Prabowo berikan saya amnesti, itu tidak mungkin terwujud. Justru itulah ya menurut saya juga agak heran. Bung Noel kenapa menangis di saat itu, meminta sambil menangis tentang masalah remisi, amnesti. Nah mengenai masalah ini saya usul kepada Pak Prabowo, jangan dikasih. Saya orang yang tidak setuju ketika diberikan amnesti dan abolisi Pak Saud ketika dulu. Biarlah sistem peradilan pidana itu berjalan. Jangan terlalu cepat. Karena abolisi dan amnesti ini adalah jelas sarana politik. Karena persetujuan aja dengan DPR. Pertimbangan lebih banyak politik ketimbang masalah hukum. Kompromistis sekali? Ya itu nggak tahulah kita dunia belakang politik ya. Tapi itu pertimbangannya, pertimbang politik ketimbang hukum. Kalau yang hukum itulah adanya namanya ya mungkin remisi yang lain itu. Nah jangan, kalau ini diberikan oleh Pak Prabowo mengenai masalah remisi terhadap Noel, ini Pak Prabowo akan dicibirkan oleh masyarakat kita.
Dia bilang nih omon-omon saja akan keras terhadap koruptor, tetapi Bapak kasih lagi. Cukup menurut saya pengalaman dari 2 tokoh kita yang kemarin itu diambillah hikmahnya. Siapa? Berapa? Hasto dan Tom Hasto Lembong. dengan Pak Tom Lembong. Tom Lembong ya. Kalau Pak Tom Lembong kan agak spesifik Abolisi. kasusnya ya. Itu abolisi. Kalau ini yang amnesti. Amnesti itu kan orang terbukti bersalah. Ini belum ingkrah kok sudah diberikan Amnesti. amnesti. Itu pertanyaan juga saya. Ambil hikmahnya di situ. Jangan diulang lagi, nanti akan dicibirkan oleh masyarakat. Oh kalau kayak begini ini omon-omon. Ini yang harus dihindari oleh Pak Prabowo menurut saya. Bang Saud, komentar lu Bang, boleh Bang. Ya pastilah kalau saya sih dari dulu juga saya declare kok saya anti hukuman mati. Anti hukuman mati Iya, Bang? saya Anti hukuman mati. Karena gini, hukum itu bukan dilakukan dengan dendam, itu satu. 2, ternyata itu juga nggak akan menyelesaikan kalau kita bicara hukuman mati. Tadi kan udah bicara maksimal, ya kan. Nah, tadi kan udah bicara contoh kasus orang jauh-jauh nyuri sendal dikirim dari Inggris ke Australia gitu kan. Itu kan udah hukuman yang cukup berat itu. Hari ini aja sebenarnya buat keluarga dia itu udah berat banget. Buat anak-anak udah berat banget. Aku nggak ada punya konflik of interest sama ini ya, sama Noel ini ya. Tidak ada kepentingan secara personal. Tapi Bang. Andrew, kamu bisa bayangkan nggak kalau Yudi lagi meriksa orang, di meja saya itu ada sebesar gini, ada monitor segede gini nih. Segede gini. Gue liatin aja tuh, saya liatin. Kalau orang di OTT itu, saya sedang membayangkan apa ada di pikiran orang nih. Kadang-kadang ditawarin roti sama Yudi, nggak dimakan gitu ya. Sampai ngasih apa nggak mau gitu. Kau itu udah berat itu, dan itu udah, saya pikir dia udah menebus. Aku udah bilang tadi, di luar tuh masih banyak orang loh. Di luar sana masih banyak orang. Saya nggak ada hubungan sama ini ya, nggak ada kepentingan pribadi sama. Tapi maksud saya, apakah memang kita harus menghukum orang dengan dendam? Kemudian Garuda kamu gantung aja di atas itu, Ketuhanan Maha Esa. Oke, di bawah ada keadilan sosial, ini nggak adil, ini ngerampok. Tapi kamu nggak boleh pisah-pisahkan sila 1, 2, 3, 4, 5 itu. Ya, ini sudah merupakan satu pembelajaran buat dia dan buat kita semua. Persoalannya adalah, apakah kita mau melakukan tata kelola? Apakah kita harus menghasilkan Noel-Noel baru? Kemudian KPK dengan bangganya melakukan OTT. Gua nggak bangga dengan OTT. Kita pernah bikin double OTT Youth. Nggak naik indeks prestasi korupsi. Gua doublein OTT hari itu dari 15 ke 30 ya Youth ya. 2018. Itu angkanya hanya di 37. Jadi buat orang asing juga OTT itu nggak menarik. Tapi kalau lu larang OTT lu kejam, nggak bisa. Kan ada seorang menteri datang itu. Apa itu OTT? Hentikan. Emang lu siapa? Bang Saud. Gak bisa itu, karena itu OTT itu sudah proses peristiwa pidana yang sudah pultoid. Jadi kita harus pakai teori dipisah-pisah gitu loh. Ya kan, makanya ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan itu harus di satu paket. Gak bisa Anda pakai teori satu aja untuk menyelesaikan ini. Gimana Bro David? Ya, soal hukuman mati. Yang pertama, korupsi ini kan 1 dari 3 kejahatan extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Sebuah kejahatan luar biasa, dia nggak bisa diberikan punishment biasa-biasa aja, tetapi juga harus extraordinary punishment. Jadi hukumannya harus luar biasa sehingga ada efek jerah. Nah, tiga kejahatan luar biasa ini, 1 itu adalah kejahatan ideologis yang lebih banyak ya di teroris. Di situ diberlakukan hukuman mati dan sudah banyak kan yang menjadi korban. Kasus bom Bali, di Poso, Palu, ya, itu hukuman mati karena memang ideologis. Tetapi soal kemaruk harta, ya, Greedy. greedy. Kejahatan narkoba itu karena apa? Duit. Kejahatan korupsi itu karena apa? Bukan ideologi, duit. Orang-orang yang mindsetnya soal kemaruk harta itu nggak bisa diselesaikan dengan cara ideologis membunuh mereka. Nggak takut mereka. Yang takut adalah ketika dia dimiskinkan karena tujuannya adalah kaya raya secara cepat. Maka solusinya adalah yaitu tadi, undang-undang perampasan aset atau dinaikkan tingkatnya undang-undang pemiskinan. Karena apa? Kalau dia punya harta korupsi 10 miliar,
Terus yang diambil oleh negara itu habis lebih 50 miliar semua aset dari langkah-langkah usaha halal, mereka akan ketakutan, yakin. Karena apa? Anak, cucu, istri, suami, apa segala macam, keluarga itu akan pertama malu, yang kedua akan miskin. Tapi kalau dibunuh, dia pikir, bunuh aja gua, tabungan ada saya untuk anak istri. Kan seperti itu mindset koruptor dan narkoba. Ya, di tahap itu saya setuju bahwa kemarin yang menarik ada seorang anggota DPR bilang undang-undang perampasan aset itu nggak bisa dijalankan karena kita harus bereskan KUHAP kita dulu. Nggak ada, undang-undang perampasan aset itu non-conviction base. Nggak ada urusan dengan KUHAP itu. Dan ini kondisi luar biasa. Iya, nggak ada urusan dengan KUHAP. Jadi hari ini juga bisa diresmikan itu undang-undang. Undang-undang perampasan aset itu kan sudah lama itu. Udah lama, Sudah 2008 berapa itu. kali prolegnas itu nggak ada realisasinya untuk itu. Nah itu saya setuju lah kalau itu memang harus dipercepat undang-undang perampasan aset itu. Karena juga PPATK butuh itu untuk itu kan. Untuk mempercepat itu. Masalahnya DPR tuh nggak mau. Bukan ini nggak masalahnya. mau, masalah ini kan politis. Banyak kepentingan-kepentingan di situ. Sekarang bagaimana? Ya gerakan inilah. Akademisi, gerakan masyarakat untuk mendorong itu. Mahasiswa. Untuk mendorong itu. Silakan Prof. Ya, Andro, kemiskinan. Ini sebenarnya kita dari dahulu ya, mengenai masalah status dari uang pengganti. Itu adalah pidana tambahan. Ini bukti kita nggak serius untuk mengembalikan uang yang diambil oleh koruptor. Pidana tambahan itu boleh dijatuhkan dan boleh tidak dijatuhkan. Itu kan himbauan saja dari pihak kejaksaan. Jaksa harus tuntut uang pengganti. Itu nggak mengikat, bukan undang-undang. Nah oleh karena itu kalau memang serius kita, jadikan pidana pokok mengenai masalah uang pidana uang pengganti tadi. Bahkan Bung Andro, saya mungkin ini di dunia, saya yang mengintrodusir waris pidana, nggak ada. Yang diajarkan waris pidana barat, waris perdata, waris Islam, waris adat. Saya mengintrodusir berapa puluh tahun yang lalu dalam kuliah tindak pidana korupsi, waris pidana terhadap uang pengganti ini tadi. Kenapa waris pidana? Inilah yang saya ingin jadikan disertasi dahulu, tapi berbeda, gagal. Nggak ada masalah buat Bukan hanya saya. pelaku tapi juga turun-temurun yang akan Terhadap menerima jerat anak-anaknya. pidananya. Sesaat lagi Kenapa? kami akan segera kembali hanya di Catatan Demokrasi pemirsa.